Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan administrasi basis data. Pada pertemuan kali ini kita belajar materi yang kedua, yaitu subquery. Standar kompetensi yang diharapkan setelah menyelesaikan perkuliahan ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tujuan subquery untuk pengolahan data. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan single row subquery dalam klausa where. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu membedakan mana single row dan multiple row subquery. Nah, dari standar kompetensi ini terlihat pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan setelah perkuliahan ini selesai dilakukan. Materi perkuliahan kita yang pertama adalah subquery. Kita akan melihat gambaran definisi dan kegunaan subquery. Lalu materi kedua adalah pedoman penulisan subquery di dalam Live SQL. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis subquery yang ada dalam database. Kita lihat gambaran dari subquery, di mana subquery berguna untuk menemukan informasi dari database bila mana kita tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk menyusun atau menemukan data dalam database. Nah, bila hal ini terjadi, maka salah satu solusi kita akan menempatkan satu query dalam query yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan subquery, yaitu query yang ada di dalam query yang lain. Nah, query terluar nanti akan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh subquery pada klausa where untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Subquery adalah pernyataan select yang dituliskan dalam klausa pernyataan select lainnya. Oleh karena itu, subquery akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum query utama. Hasilnya itu akan digunakan oleh query utama sebagai kondisi. Penempatan subquery itu dapat dilakukan pada beberapa klausa seperti klausa where, klausa having, dan klausa from. Dari sintaks subquery berikut terlihat ada dua buah perintah select yang di dalam kurung ini yang kita sebut sebagai subquery. Subquery itu ditulis dengan diapit tanda kurung. Ditempatkan di sisi kanan setelah klausa where menjadi kondisi perbandingan. Query luar dan subquery bisa menggunakan data dari tabel yang berbeda. Bila mana kita menggunakan klausa order by, itu hanya bisa untuk query terluar, dia tidak bisa untuk subquery, dan jika pun itu digunakan harus menjadi klausa terakhir di query terluar. Jadi misalnya kita menggandeng klausa order by dengan group by, maka order by harus ditaruh atau diletakkan pada posisi terakhir. Batasan jumlah subquery itu tidak ada, jadi tergantung kekuatan memori dari komputer yang digunakan. Nah, untuk skema yang kita gunakan dalam praktek di Live SQL, nanti digunakan skema HR. Ya, jadi kalau kemarin kita belajar menggunakan skema kita sendiri, yaitu MySchema. Nah, di skema HR ini sudah ada beberapa contoh tabel yang bisa kita pakai untuk penerapan atau pengujian subquery ini. Nah, tetapi nanti karena skema yang kita gunakan adalah skema orang lain, ya, pengguna lain, dan itu sifatnya hanya read only, kita hanya bisa baca saja, maka kita perlu menyesuaikan penulisan skripnya.
Studi kasus kita nanti menggunakan tabel employees dan departemen yang ada di skema HR. Ada dua jenis subquery, yang pertama single row subquery dan yang kedua multiple row subquery. Pada jenis yang pertama, subquery ini menggunakan operator perbandingan, yaitu simbol aritmatika lebih dari, sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Hasil dari subquery ini adalah satu baris, sehingga hasil ini dapat digunakan oleh query terluar untuk membandingkan dengan kondisi yang terdapat pada clause aware. Sementara yang multiple row subquery ini akan menghasilkan lebih dari satu baris. Oleh karena itu, operator perbandingan tidak bisa kita gunakan di sini. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah kita menggunakan operator yang bisa digunakan untuk multiple row subquery, yaitu operator in, any, dan all. Nah, kita lihat kasus single row subquery. Kasusnya sebagai berikut. Bagaimana jika ingin mengetahui nama-nama karyawan yang dipekerjakan setelah Peter Vargas? Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah jawaban atas pertanyaan kapan Peter Vargas dipekerjakan. Setelah kita mengetahui tanggal perekrutannya, ya, atau kolom hire date, maka dapat dipilih karyawan yang tanggal perekrutannya atau hire date-nya setelah Peter Vargas. Jadi kita bisa menggunakan query berikut. Jadi kita akan memilih siapa nama depan, nama belakang, dan tanggal perekrutan dari tabel employees, di mana tanggal perekrutannya itu lebih dari tanggal perekrutan untuk karyawan dengan nama belakang Vargas. Jika subquery menghasilkan nilai 0 atau tanpa baris, maka query luar akan mengambil hasil subquery, yaitu nilai 0, dan menggunakan hasil ini dalam clause aware-nya. Tentu saja, query luar tidak akan menghasilkan baris apapun, karena membandingkan nilai apapun dengan 0 akan selalu menghasilkan 0. Kita lihat ini, kita mau menampilkan siapa nama belakang dari tabel employees pada skema HR, yang manager ID-nya sama dengan manager ID dari tabel employees pada skema HR, yang employee ID-nya itu sama dengan 100. Ya, jadi manager ID untuk employee ID 100 itu 0, jadi tidak ada manager ID-nya, sehingga apapun yang dibandingkan dengan nilai 0, ya, akan selalu menghasilkan 0. Query luar dan subquery dapat mengambil data dari tabel yang berbeda. Ada contoh di sini, kita lihat bahwa subquery yang pertama itu akan memilih job ID dari employee ID 141. Kemudian job ID yang sudah diperoleh pada subquery pertama akan dibandingkan dengan job ID pada query terluar. Kemudian syaratnya ini dihubungkan dengan operator logika, yaitu yang departemen ID-nya sama dengan departemen ID yang lokasi ID-nya 1500 yang terdapat pada tabel departemen. Nah, hasil pada subquery pertama, job ID-nya sama dengan ST-clerk, jadi kita nanti akan mencari last name, job ID, salary, dan departemen ID dari tabel employees yang job ID-nya sama dengan ST-clerk, dan hasil subquery kedua, departemen ID-nya adalah 50. Nah, ini adalah tabel yang dihasilkan ya dari subquery yang di atas ini. Fungsi grup adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai pada satu kolom.
beberapa fungsi grup yang sudah pernah kita pelajari, yaitu fungsi untuk menghitung rata-rata yaitu APG, kemudian fungsi untuk menghitung nilai minimum itu min, fungsi menghitung nilai maksimum itu max, kemudian fungsi penjumlahan keseluruhan itu sum, dan lain sebagainya. Penggunaan fungsi grup dalam subquery itu dapat digunakan, tetapi ada batasan. Fungsi grup tidak bisa digandengkan dengan penggunaan klausa group by, karena group by itu hasilnya beberapa baris, sementara fungsi grup itu hasilnya hanya satu baris. Nah, pada query di slide berikutnya kita akan melihat kasus mencari karyawan yang penghasilannya kurang dari gaji rata-rata. Nah, tentu kita harus menggunakan fungsi grup AVG untuk menghitung nilai rata-rata dari gaji employees atau karyawan. Pada kasus ini kita akan mencari manakah karyawan yang penghasilannya kurang dari gaji rata-rata. Nah, tentu kita harus mencari terlebih dahulu gaji rata-rata dari seluruh karyawan, sehingga kita masukkan di dalam subquery. Kita cari ini rata-rata dari gaji karyawan. Kemudian query terluar akan mengambil nilai gaji rata-rata yang diperoleh dari subquery, kemudian dibandingkan dengan kondisi gaji dari karyawan. Nah, sehingga nanti kita akan mengquery last name dan salary dari tabel employees yang salary-nya itu kurang dari rata-rata salary. Nah, ini adalah hasil dari subquery. Hasil dari subquery ini akan digunakan untuk melakukan perbandingan dengan nilai salary yang ada dalam tabel employees, sehingga nanti akan menghasilkan query seperti ini. Selain fungsi group, subquery juga dapat ditambahkan di klausa having. Klausa ini itu mirip dengan klausa where. Bedanya adalah klausa having itu menyertakan fungsi group seperti min, max, atau AVG dalam membatasi pengelompokannya. Karena klausa having selalu menyertakan fungsi group, maka subquery itu juga menyertakan fungsi group. Studi kasus kita ketika menggunakan klausa having dalam subquery adalah kita akan melihat departemen mana yang memiliki gaji terendah tetapi masih lebih besar dari gaji terendah yang ada di departemen 50. Nah, tentu kita ketika mencari gaji terendah ini kita harus menggunakan fungsi group, yaitu fungsi min. Nah, dalam contoh ini kita akan melihat subquery yang memilih dan menghasilkan gaji terendah di departemen 50. Ini terlihat di sini bahwa kita menggunakan subquery untuk menghitung nilai minimum salary dari tabel employees untuk departemen ID 50. Hasil dari subquery itu adalah salary minimum yang bernilai 2.500. Nah, ini akan dijadikan nanti oleh query terluar untuk melakukan operasi perbandingan menghitung gaji minimum dari tabel employees, tetapi masih lebih besar dari gaji minimum yang ada di tabel employees pada departemen ID 50. Query luar itu menggunakan nilai yang dihasilkan oleh subquery untuk memilih departemen ID dan gaji terendah dari semua departemen, tapi masih lebih besar dari departemen ID 50. Penggunaan klausa having itu akan mengeliminasi departemen yang gaji terendahnya itu kurang dari gaji terendah pada departemen 50. Jadi having nanti akan menghapus departemen ID dengan minimum salary yang kurang dari 2.500. Single subquery yang telah kita gunakan di slide sebelumnya ini itu hanya mampu mengembalikan satu baris. Dalam permasalahan yang kompleks, query
diharapkan bukan hanya mengembalikan satu baris, tapi dapat beberapa baris dan beberapa nilai. Nah, subquery yang bisa mengembalikan beberapa baris disebut dengan multiple row subquery. Pada multiple row subquery, kita tidak bisa menggunakan operator perbandingan aritmatika, yaitu simbol kurang dari, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya. Tapi operator yang digunakan adalah operator in, any, dan all. Berikut adalah perbandingan penerapan single row subquery dengan multiple row subquery. Sebagai contoh, bila kita ingin mencari karyawan yang gajinya sama dengan gaji seorang karyawan pada Departemen ID 20. Nah, kalau kita menggunakan single row subquery, maka kasus yang akan kita selesaikan ini akan memberikan kesalahan. Kenapa? Karena lebih dari satu karyawan yang ada di Departemen 20. Tentu saja subquery ini salah karena menghasilkan beberapa baris. Inilah yang kita sebut dengan multiple row subquery. Kesalahan terjadi pada tanda sama dengan di clause aware dari query luar. Kenapa bisa salah? Ya, tentu saja bagaimana suatu nilai bisa sama dengan atau tidak sama dengan lebih dari satu nilai pada satu waktu. Pada subquery ini, itu akan menghasilkan salary dari employees yang ada di Departemen ID 20. Nah, tentunya ini lebih dari satu baris yang dihasilkan oleh subquery ini. Nah, untuk memperbaiki kesalahan, kita dapat menggunakan salah satu dari 3 operator yang ada di dalam multiple row subquery, yaitu operator in. Sehingga dari query luar akan ditampilkan data dari employees yang salary-nya itu termasuk dalam salah satu salary employees yang ada di Departemen ID 20. Di sini terlihat bahwa pada baris kedua itu adalah karyawan yang mempunyai salary sama dengan salary karyawan yang ada di Departemen ID 20. Ini terlihat bahwa si karyawan ini berada di Departemen ID 60. Operator in digunakan dalam clause aware pada query luar untuk memilih hanya baris-baris yang ada dalam daftar nilai yang dihasilkan oleh subquery. Nah, pada contoh kasus tadi, subquery dalam itu akan menghasilkan gaji yang ada di Departemen 20. Query luar akan menghasilkan first name dan last name dari semua karyawan yang gajinya ada di daftar subquery. Jadi kalau kita mau menampilkan nama depan, nama belakang dari tabel employee, yang salary-nya itu sama dengan salary yang ada pada karyawan di Departemen ID 20. Operator E ini digunakan jika clause aware pada query luar memilih baris yang cocok dengan kriteria, apakah itu kurang dari, lebih dari, dan lain-lain, paling sedikit satu nilai yang dihasilkan oleh subquery. Kita lihat ini nilai yang dihasilkan oleh subquery adalah salary pada Departemen ID 20. Tadi kita sudah lihat bahwa ada 2 salary yang dihasilkan, yang bernilai 13.000 dan 6.000. Kemudian query terluar akan menampilkan salary yang lebih besar dari salah satu nilai salary yang ada di Departemen ID 20. Nah, nanti akan ditampilkan first name dan last name dari employees yang mempunyai salary lebih besar dari salah satu salary yang ada di Departemen ID 20. Jika operator any itu hanya mengambil salah satu nilai yang dihasilkan oleh subquery, untuk operator all itu akan mengambil nilai seluruh yang dihasilkan oleh subquery. Jadi ketika kita menggunakan subquery untuk
memilih salary dari karya employees yang berada di Departemen ID 20, yaitu ada dua tadi, yaitu salary-nya 13.000 dan 6.000. Maka ketika kita menggunakan query luar untuk menampilkan first name last name dari tabel employees, yang salary-nya itu lebih besar dari keseluruhan yang dihasilkan oleh subquery. Oleh karena itu, nama yang ada di sini yaitu first name dan last name ini adalah karyawan yang gajinya di atas 13.000. Subquery juga bisa digunakan untuk menambahkan baris ke dalam tabel. Ya, jadi kita menggunakan perintah insert biasanya untuk menambahkan satu baris ke dalam tabel. Nah, bagaimana bila kita ingin menyalin 100 baris dari satu tabel ke tabel yang lain? Kita tidak mungkin menggunakan perintah insert di sini, karena kita tentu harus menggunakan 100 perintah insert, dan ini tentu memakan waktu. Nah, kita bisa memanfaatkan subquery, yaitu untuk melakukan penyalinan baris dari satu tabel ke tabel yang lain. Jadi perintah SQL memungkinkan menggunakan subquery dalam pernyataan insert. Nah, semua hasil dari subquery itu akan dimasukkan ke dalam tabel. Contohnya kita mau menyalin 100 baris atau 1000 baris, cukup dengan hanya satu subquery multiple row dalam perintah insert. Pada contoh berikut, ya, kita mempunyai tabel baru bernama employees yang kita simpan di dalam skema yang kita punya, yaitu my schema. Nah, tabel employees di dalam my schema itu akan diisi dengan salinan beberapa baris dan kolom dari tabel employees yang ada di skema HR. Nah, kita akan memilih yang akan disalin adalah karyawan yang memiliki Departemen ID 20. Ya, jadi kita tulis perintahnya insert into employees. Adapun kolom yang akan diisikan adalah employee ID, first name dan last name. Kemudian di sini adalah subquery-nya, ya, select employee ID, first name, last name from HR employees, where Departemen ID sama dengan 20. Ketika subquery digunakan pada perintah insert, yang harus diperhatikan adalah kita tidak menggunakan kurung untuk mengapit subquery di dalam perintah insert. Nah, kita bisa membuat tabel employees terlebih dahulu di MySchema. Ini adalah perintah untuk membuat tabel, namanya employees. Kemudian ini adalah kolomnya, yaitu employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary number, commission percentage, manager ID, dan department ID. Nah, yang harus diperhatikan ketika menyalin baris dari satu tabel ke tabel yang lain, perhatikan jumlah kolom dan tipe data yang akan digunakan dalam klausa insert. Ini harus sesuai dengan jumlah kolom dan tipe data yang ada di subquery. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa subquery pada perintah insert itu tidak diapit dengan tanda kurung seperti yang dilakukan di klausa where dari pernyataan select. Bila mana kita ingin menyalin semua data, misalnya semua baris dan semua kolom mau disalin seluruhnya, maka sintaknya sebenarnya lebih sederhana, yaitu insert into employees, select bintang from HR employees. Jadi seluruh isi yang ada di tabel employees pada skema HR itu akan disalin ke tabel employees yang ada di skema kita. Yang penting diingat, ini hanya akan berfungsi ya jika kedua tabel memiliki jumlah kolom yang sama dengan tipe data yang cocok dan dalam urutan yang sama. Nah, untuk materi kali ini dapat kita rangkum
Pertama, subquery adalah query yang ada dalam query yang lain. Kedua, subquery digunakan untuk menemukan informasi dari database jika kita tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk menyusunnya. Ketiga, penulisan subquery diapit tanda kurung, ditempatkan di sisi kanan, kondisi perbandingan. Ini pengecualian bila mana subquery digunakan pada perintah insert untuk menyalin baris dari satu tabel ke tabel yang lain. Query terluar dan subquery bisa menggunakan data dari tabel yang berbeda. Ini kesimpulan yang keempat. Dan kesimpulan yang terakhir, jenis subquery ada dua, yaitu single row subquery yang menghasilkan satu baris dan multiple row subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Latihan, saya akan berikan tugas, itu 4 buah tugas. Tugas ini nanti juga akan saya kirimkan ke Classroom. Kemudian nanti Anda kerjakan dan script SQL-nya itu dapat disimpan menggunakan format SQL seperti yang sudah pernah kita buat di pertemuan pertama. Kita sudah sampai di akhir materi. Bila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar atau dicatat terlebih dahulu. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan diskusi melalui WA ataupun bisa bertemu menggunakan aplikasi Zoom. Silahkan disiapkan catatan-catatan atau pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.